Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Hai Sobat Pajak, gimana kabar Sobat Pajak hari ini? Gua doakan semoga Sobat Pajak dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Di video kali ini gue mau membahas yaitu update terbaru dari DJP Online yang mulai hari ini yaitu di tanggal 21 Oktober. Pelaporan SPT dengan upload CSV di DJP Online ditutup. Oke, untuk SPT apa aja yang tidak bisa digunakan di djponline.pajak.go.id? Nah, di sini seperti sobat pajak lihat di proses upload tidak berhasil, yaitu SPT masa PPN 1111 dengan masa pajak 9 tahun 2020 dan seterusnya harus dilaporkan melalui e-faktur web atau web-based. So, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa juga sobat pajak nyalain juga loncengnya agar pada saat kita ada update video terbaru, sobat pajak adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi tentang video informasi yang kita sampaikan. Oke, di sini saya kutip dari news.ddtc.co.id, yaitu Jakarta, Dijen Pajak DJP menutup saluran pelaporan surat pemberitahuan atau SPT masa pajak PPN dengan mekanisme upload atau upload CSV ya di DJP Online. Dalam grup Telegram e-faktur yang resmi dikelola oleh tim DJP, otoritas menyatakan penutupan mulai berlaku hari ini, yaitu hari Rabu, tanggal 21 Oktober tahun 2020. Jadi sobat pajak yang membuat e-faktur di e-faktur 3.0, untuk pelaporannya sobat pajak bisa menggunakan aplikasi web-based. Karena per September, untuk pelaporan masa pajak September setelah tanggal 21 itu wajib menggunakan aplikasi web-based. Mulai 21 Oktober pelaporan masa PPN sejak masa September dan mekanisme upload CSV dan e-filing di DJP Online sudah ditutup. Untuk pelaporan SPT masa PPN 1111 bagi PKP pemungut e-faktur 3.0 dilakukan melalui e-faktur web-based. Demikian bunyi penggalan informasi yang disampaikan oleh DJP. DJP menyatakan regulasi yang terkait dengan kebijakan ini adalah pasal 5 ayat 1 yaitu Per 29/PJ tahun 2015. Dalam pasal ini dinyatakan PKP yang diwajibkan membuat e-faktur wajib membuat ISPT PPN 1111 menggunakan aplikasi e-faktur yang telah ditentukan oleh atau disediakan oleh DJP. Lantas, bagaimana cara melakukan pembetulan? Seperti yang diberitahukan sebelumnya, DJP menyatakan pembetulan ISPT untuk masa pajak sebelum berlakunya e-faktur 3.0 tetap dilakukan menggunakan e-faktur 3.0. Jadi, misalnya sobat pajak ya, di bulan Januari, Februari sampai dengan masa Agustus, jika memang ada pembatalan faktur dan harus dibetulkan, maka sobat pajak bisa membatalkannya di e-faktur 3.0. Selanjutnya, untuk pelaporannya, sobat pajak bisa menggunakan aplikasi web-based. Emang apa sih nggak boleh? Terus kemudian, atau sobat pajak juga bisa melakukan dengan pelaporan e-faktur 3.0 asalkan di bulan 8 sampai dengan bulan 1. Jadi sebelum bulan September. Untuk pelaporan masa PPN, pembetulan masa PPN masa sebelum September, PKP dapat melakukan posting SPT di aplikasi e-faktur 3.0, kemudian CSV melalui DJP Online. Jadi yang tadi saya jelaskan ya, dari Januari sampai dengan masa Agustus, jika memang sobat pajak ada pembetulan, sobat pajak bisa menggunakan aplikasi e-faktur 3.0. Pelaporannya pun masih sama ya. Jadi sobat pajak create CSV, terus kemudian kalau memang ada kurang bayar, sobat pajak tinggal foto bukti bayarnya, terus kemudian sobat pajak rename dan diupload di djponline.pajak.go.id.
Untuk pelaporan SPT masa PPN 1111 sebelum masa pajak masa September 2020 masih dapat dilakukan dengan e-filing di DJP online. Selain itu, Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak yaitu Iwan Junardi menyatakan pembuatan SPT masa PPN melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan ya atau disingkat PJAP bisa dilakukan dengan basis data atau e-faktur 3.0. Iwan menuturkan sistem e-faktur dan ISPT yang dimiliki PJAP sudah terhubung secara real time dengan server DJP. Dengan demikian, data yang disajikan dalam sistem PJAP tidak berbeda dengan layanan DJP seperti e-faktur 3.0 atau ISPT PPN. So, itu aja tentang informasi terbaru yaitu tentang e-faktur 3.0 dan aplikasi web-based untuk sobat pajak yang intinya dari penutupan CSV ini bahwa sobat pajak, jika sobat pajak pelaporan ada pembetulan dari masa Januari sampai dengan bulan Agustus, sobat pajak masih bisa menggunakan aplikasi e-faktur 3.0. Tapi untuk sobat pajak untuk pelaporan di masa September sampai dengan seterusnya, sobat pajak bisa menggunakan aplikasi ISPT berbasis web-based. Jadi sobat pajak pembuatan e-fakturnya tetap menggunakan e-faktur 3.0, sedangkan pelaporannya menggunakan aplikasi web-based. Oke, sampai sini dulu informasi yang saya sampaikan yaitu tentang e-faktur 3.0 dan aplikasi web-based. Untuk sobat pajak yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, atau sobat pajak yang suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Jika sobat pajak rasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya untuk share ke teman-teman kalian, agar informasi yang saya sampaikan bisa tahu orang banyak. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.